melalui TikTok. Jadi saya merasa bahagia dan bangga karena masih memiliki darah Adonara meskipun tidak dilahirkan di Adonara. Keluarga Bapak Gabriel Arakian dan Ibu Maria Magdalena Sutia. Kalau mau menceritakan sejarah panggilan itu panjang, saya tidak akan menceritakan, tetapi pada intinya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari harus tahu, saya sebenarnya tidaklah bercita-cita ingin menjadi imam. Tidak bercita-cita ingin menjadi imam. Tidak ada dalam hati dan keinginan untuk menjadi imam. Karena itu, menjawab pertanyaan Pastor Agus, apakah punya pacar atau tidak? Saya sudah punya pacar itu berganti-ganti lah. Ya, SMP 1, pindah ke SMA, ke SPG, karena saya sekolah pendidikan guru, karena memang bercita-cita ingin menjadi guru. Di SPG kelas 1 ada 1, naik kelas 2 dan 3 pindah ke lain hati. Nah, begitu. Jadi karena tidak bercita-cita ingin menjadi imam, tidak ada sedikit pun. Hanya berawal dari sebuah istilah bahasa coba-coba. Mencoba mengikuti ajakan orang untuk boleh memilih jalan yang berbeda. Karena itu saya sangat bersyukur hari ini. Bersyukur kenapa? Karya Tuhan dan lewat tanah itu luar biasa. Berawal dari tidak ada keinginan untuk menjadi imam dan mencoba belajar menjadi imam, kemudian dimurnikan untuk menapaki jalan panggilan imamat dan ditabiskan 25 tahun yang lalu. Itu yang saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menganugerahkan sebuah kesempatan yang sangat-sangat istimewa, sehingga boleh menginjak di angka 25 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang saya sadar betul penuh tantangan, namun saya menikmati. Saya menikmati panggilan ini dan bersuka cita atas rahmat imamat yang Tuhan berikan kepada saya. Karena itu saya yakin bahwa percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam perjalanan imamatku. Dia telah mengubah sesuai yang tadinya tidak jelas, diubah oleh Allah menjadi sebuah panggilan imamat yang boleh saya syukuri bersama dengan umat pada pesta hari ini. Karena itu saya menyadari betul bahwa panggilan sebagai seorang imam itu bukanlah perjalanan yang gampang. Saya yakin bahwa rekan-rekan imam pasti menyadari dan juga mengalami panggilan sebagai imam bukanlah panggilan yang sangat mudah untuk dijalani. Seperti Romo Sam mengatakan, kami bukan malaikat, kami hanyalah manusia biasa yang hanya memiliki keterbatasan, penuh kekurangan, tetapi kekurangan tidak mengalahkan keyakinan kami. Keyakinan akan Tuhan, keyakinan akan suku lewat tanah yang sungguh memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk menjalani rahmat imamat ini dengan penuh sukacita. Karena itu saya mengambil inspirasi moto ini adalah, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Moto ini saya ambil dalam sebuah refleksi yang panjang. Kenapa menjadi imam itu ada tantangannya, cobaannya, dan boleh dikatakan itu bisa berat, bisa ringan. Tetapi saya menyadari disitulah letak ujian sebuah kesetiaan sebagai seorang imam. Bahwa tantangan ada, hambatan ada, cobaan ada, bukanlah sebuah beban dalam perjalanan imamat. Tetapi itu semua adalah sebuah ujian bagi saya pribadi untuk menapaki sebuah kesetiaan akan imamat yang saya jalani. Nah, saya sadar menjadi imam dan menjalani imamat tidak terlepas dari peran Tuhan yang luar biasa dan juga peran lewat tanah yang luar biasa. Mengapa saya menceritakan hal ini? Bapak saya itu
Almarhum itu dia hanya mengatakan seperti ini, saya tidak punya uang untuk membiayai pendidikan saya di seminari. Dia hanya mengatakan, saya hanya membayar dengan 2 batang lilin. Lilin yang pertama untuk suku Langu Leotana. Lilin yang kedua adalah untuk Tuhan Allah. Itu yang dia bayar dengan 2 batang lilin untuk menjalani imamat ini. Karena itu saya menyadari betul bahwa peran besar dari orang-orang baik yang telah menemani perjalanan saya dengan caranya mereka masing-masing. Nah, karena itu pada kesempatan yang penuh rasa syukur ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang luar biasa besar kepada Tuhan dan suku Langu Leotana yang sudah menemani perjalanan imamat saya sampai dengan saat ini. Dan yang kedua, ucapan terima kasih saya kepada almarhum kedua orang tua saya, Gabriel Arakian dan Ibu Maria Magda Sutia, yang sudah memberikan inspirasi keyakinan mereka. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada kongregasi Hati Kurus Yesus dan Maria dan para anggota kongregasi yang telah memberikan kesempatan saya untuk boleh mengalami pendidikan mulai dari postulat sampai dengan imam dalam kongregasi Hati Kurus Yesus dan Maria, yang dengan caranya mereka telah menemani dan menerima saya dalam perjalanan imamat sampai dengan saat ini. Dan yang kedua, berikutnya ada para keluarga yang terkasih yang telah menjadi sahabat yang luar biasa. Kalian telah mendoakan dan mendukung perjalanan imamat ini. Dan yang kelima adalah almarhum Monsinyur Hilarius Muanurak yang telah mentabiskan saya 25 tahun yang lalu. Para sahabat dan semua orang yang telah mendukung, mendoakan dengan perhatian yang kalian berikan. Juga ucapan terima kasih kepada para pastor paroki Witihama yang telah memberikan kesempatan kepada saya bersama dengan semua umat untuk boleh merayakan Ekaristi syukur 25 tahun imamat di Stasi Santo Yudokus Witihama. Dan yang kedelapan, ucapan terima kasih kepada para pengurus Stasi Santo Yudokus Witihama, para panitia, dan semua yang telah bekerja keras dalam semangat sinodalitas sehingga perayaan syukur ini bisa dapat berjalan dengan baik. Semangat sinodalitas itulah yang digaungkan oleh setiap keuskupan. Sinodalitas berjalan bersama dalam mencapai sebuah impian. Dengan berjalan bersama, kita yakin disitulah ada kegembiraan dan sukacita. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Stasi Santo Yudokus Witihama dan para panitia yang sudah bekerja keras. Saya yakin tidak mudah untuk mempersiapkan sebuah acara besar, tetapi dengan melihat situasi yang kita jalani hari ini, saya punya keyakinan bahwa para panitia telah memberikan hati, telah memberikan hatinya, telah memberikan dirinya untuk boleh memberikan yang terbaik dalam perayaan yang kita rayakan hari ini. Dan yang berikutnya, ucapan terima kasih kepada para petugas liturgi yang sudah berusaha memberikan yang terbaik, dan kemudian juga untuk KOR. Tepuk tangan dulu untuk KOR ini. Kalian berlatih dengan luar biasa, terutama lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir, Mahkota Surgawi, adalah saya tidak tahu mau mempersembahkan apa dalam peristiwa 25 tahun. Kemudian saya berdiskusi dengan sahabat saya dan kemudian lahirlah lagu yang dinyanyikan tadi. Lagu ini adalah lagu yang pertama dinyanyikan untuk stasi di sini, yang lain belum. Jadi lagu dengan judul Mahkota Surgawi